Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu dalam program Ngawas Maki, ngaji online bersama saya Maki, dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih pada pertemuan yang ketiga. Masih dalam eh, bab yaitu tasjih ya atau mukadimah dari Syekh Wahid Abdissalam Bali hafizahullah taala. Yang nomor 7 ya, tanwi an tata'allamal ilma ya, li tada'al malaikatu ya ajnihataha laka ridwan bima tasnau. Masya Allah. Ya. Yaitu engkau berniat dalam mencari ilmu itu al malaikatu agar malaikat meletakkan ajnihataha sayap-sayapnya laka bagimu ridwan bimatasna ya sebagai bentuk keriduan terkait dengan apa yang kau perbuat. Faqad rawa at-Tirmidzi dan sungguh telah meriwayatkan at-Tirmidzi wa qala hasanun sahih dan berkata hadisnya itu hasan sahih an Zir bin Hubaish dari Zir bin Al-Hubaish qala berkata ataitu Sofwan aku mendatangi Sofwan bin Asal al-Muradiyah as'aluhu aku menanyakan kepadanya anil mashi yaitu tentang mengusap alal khutaini ya, di atas sepatu ya. Faqala maka aku berkata maja'a bika yazir tidakkah datang kepadamu wahai Zir ya. Fakultu maka aku berkata ya. Maknanya adalah apakah engkau tidak tahu tentang itu wahai Zir gitu. Oh, bukan. Maja'a bika yazir apa yang menjadikan engkau datang gitu. Apa penyebab engkau datang ke sini wahai Zir? Fakultu maka aku mengatakan ibtigoal ilmi. Aku datang ke sini mengharapkan ilmu. Ya. Faqala maka berkata innal malaikata sesungguhnya malaikat tadau ajnihataha meletakkan sayap-sayapnya litalibil ilmi bagi pencari ilmu ridwan bima yatlubuhu nah sebagai bentuk keriduan terkait dengan apa yang dia tuntut ya kultu ya. Nah, kemudian aku berkata, ya, innahu hakka ya bisadri. Jadi dia itu merasa ragu ya terkait dengan apa? Ya bertanya-tanya terkait dengan eh, apa? Terkait dengan mengusap di atas sepatu gitu. Ya, jadi apa? Ya menggangguku gitulah, menggangguku terkait dengan apa hukum ya al-masu alal khufaini yaitu mengusap di atas sepatu gitu. Ba'dal ghaiti setelah buang air besar wal bauli atau setelah buang air kecil. Wa kunta dan sesungguhnya engkau ya, imro'an min ashabi Nabi SAW, seorang laki-laki atau seorang ya seseorang min ashabi Nabi SAW dari sahabat Nabi SAW gitu. Faji tu as'aluka maka aku datang bertanya kepadamu. Hal sami tahu apakah engkau mendengarnya? Mendengar Rasulullah SAW. Ya zukuru fi dzalika syai'an. Ya, menyebutkan tentang hal itu ya sesuatu. Qala berkata, "Na'am, ya." Kana ya'muruna. Beliau adalah memerintahkan kepada kita. Idza kunna safaran apabila kita sedang dalam perjalanan au musafirina ya, atau kita sedang bepergian an la nanzi'a agar kita tidak melepaskan khifafana ya sepatu-sepatu kita salah satu ayam selama 3 malam selama 3 hari walayalihina ya 3 hari 3 malam gitu, maksudnya illa kecuali min janabatin ya, kecuali karena junub ya lakin min goitin ya, akan tetapi kalau disebabkan karena buang air besar ya wabaulin ya dan karena buang air kecil wanaumin. Nah, jadi eh, mengusap di atas hub itu di atas sepatu itu boleh gitu. Ketika kita disebabkan hadas kecil ini ya yaitu buang air kecil, buang air besar atau karena tidur gitu. Tapi kalau terkait dengan hadas besar ya, seperti junub itu mah harus mandi.
ya. Fakultu hal sami tahu yadhkuru bil hawa syai'an. Apakah engkau ya, mendengar dari beliau ya, apakah engkau mendengar dari beliau itu terkait dengan al-hawa ya, al-hawa itu keinginan, keinginan sesuatu sesuatu terkait dengan keinginan begitu. Qala na'am ya, kunna ma'an Nabi SAW. Adalah kami bersama dengan Nabi SAW fi safarin, dalam perjalanan. Fa baina nahnu indahu. Nah, ya. Dan ketika kami bersama dengan beliau, ya, idnadahu a'rabiyun. Ketika itu kemudian ya, menyeru kepada beliau orang A'rabi. Nah, A'rabi itu adalah ya bangsa ini ya, orang yang ada di pedalaman Bedui. Nah, kalau kita menyebutnya itu Bedui, orang Badui gitu ya. Lahu eh, jauh hari. Lahu jahwariyun. Lahu jahwariyin ya, dia memiliki suara yang merdu. Lahu jahwariyin. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya. Fa'ajabahu Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, ya, ala nahwin min sautihi, ya, seperti suaranya, ya. Ha ya, ha ummu ya. Inilah aku gitu. Wa qulna lahu, maka kami berkata kepadanya, ya, waihaka ya, celakalah engkau ya. Ugdud min sautika, ya, rendahkan suaramu. Fa innaka inda Nabi sallallahu. Ya, sesungguhnya engkau bersama dengan Nabi sallallahu. Qad nuhita an hadza, sungguh engkau ya telah dilarang terkait dengan ini, yaitu meninggikan suara kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka berkata orang itu, wallahi ya, la agdudu. Oh, kok faqala wallahi la agdudu. Ya, demi Allah ya, aku tidak merendahkan. Qala al-a'rabiyyu, ya, dan berkata orang Badawi tersebut, almar'u yuhibbul qauma. Seorang laki-laki atau seseorang yuhibbul qauma, mencintai satu kaum, ya walamma, ya walaupun dia belum yalhaq bihim, belum berjumpa dengannya gitu. Qala Nabi SAW. Nabi SAW kemudian bersabda, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Oh, gitu. Jadi seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai pada hari kiamat ya. Itu tadi terkait dengan hawa ya, rasa cinta gitu. Nah, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai kelak pada hari kiamat. Famazala yuhaddisuna hatta zakaro. Dan ya beliau itu ya senantiasa bercerita kepada kami sehingga menyebutkan baban min kibalil maghribi, ya satu bab dari sisi maghrib ya, masih rotu ardihi, itu terkait dengan jarak ya, jarak dari maghrib ya, terkait dengan luas ya gitu. Au yasiru, apa nih? Sorry. Au yasiru rakibu ya, atau berjalan ya, penunggang kuda pi ardihi arba'ina au sab'ina aman ya. Ya, selama 40 atau 70 tahun gitu. Qala Sufyanu qibala Syam ya. Berkata Sufyan, qibala Syami khalaqahullahu, di arah Syam itu Allah menciptakannya. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan, ini terbuka ya, yakni li taubah, bagi taubat. La yuglaku, ya, tidak dikunci, tidak ditutup, hatta tatlu asyamsu minhu, sehingga terbit matahari dari arahnya. Itu matahari terbit dari arah sebelah barat gitu. Ya, oleh sebab itu maka tidak tertutup ya, tidak tertutup seseorang ya untuk bertobat dari dosa yang pernah dia lakukan sehingga matahari terbit dari arah barat.
Gitu ya. Maka niat kita dalam menuntut ilmu adalah linaili mardotillah, untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tanwi anta ta'alamal ilma. Engkau berniat mencari ilmu likai takuna min khiyarin nas, agar engkau menjadi sebaik-baiknya manusia. Wa akramihim indallah, dan yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah. Tapi sahihaini, maka dalam sahihain an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia? Qala akramuhum atqahum, yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Qalu, mereka berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Ya, qala, kata lagi Nabi SAW, fa akramun nasi Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Yang paling mulia itu adalah Nabi Yusuf, ya. Ya, Nabi Yusuf, Nabi Allah. Beliau adalah putranya Nabi Allah. Ya, karena Nabi Yusuf alaihissalam ini putranya Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Yakub juga putranya Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak alaihissalam itu adalah putranya Khalilullah, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, berkata lagi para sahabat, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Qala, ya, maka kemudian berkata Rasulullah SAW, ya, pada mereka, ya, Pa'an ma'adinil arabi tas'alunani, ya, apakah kalian bertanya tentang ma'adinil arab, ya. Nah, ma'adinil arab ini orang-orang yang paling mulia di kalangan bangsa Arab. Kalian bertanya kepadaku, ya, orang-orang yang pencetak logam dan sebagainya. Tas'alunani, kalian bertanya kepadaku. Qalu na'am. Ya, ya. Jadi siapa nih di antara orang Arab yang paling mulia? Ya. Qalu na'am. Qala, berkata, bahyarukum fil jahiliyah. Ya. Maka orang yang terbaik, ya, di masa jahiliyah, khiyarukum, itu orang yang terbaik di antara kalian fil Islam, dalam keislaman, yaitu idza faqihu, apabila mereka menjadi orang yang paham terkait dengan dinnya, jadi orang yang paham terkait dengan agamanya, begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ketika kita apa menuntut ilmu, ya, maka kita akan menjadi orang yang paling baik, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya, terpandang, ya. Kemudian selanjutnya adalah tanwi antata alamal ilma, engkau berniat menuntut ilmu li'annahu afdalu min nawafilil ibadah. Engkau berniat mencari ilmu karena dia adalah yang paling afdol, ya, di antara ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Qala Qatadah, berkata Qatadah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ya, tadzakurul ilmi ba'da lailatin, ya, muzakarah, ya, saling mengingatkan, ya, majelis ilmu maksudnya, ya, ba'da lailatin, setengah malam, ahabbu ilayya, lebih dicintai di sisiku, ya, min ihya'iha, ya, dibandingkan dengan menghidupkan malam itu secara penuh. Ya, qala Ishaq bin Mansur, berkata Ishaq bin Mansur, qultu li Ahmad bin Hanbal, aku berkata kepada Ahmad bin Hanbal, ayu ilmin arada, ya, ilmu apa yang dia inginkan? Qala, berkata, wal ilmu alladzi yantafi'u bihin nas, ya, bi amri dinihim, itu ilmu yang memberikan manfaat bihi dengannya annas, manusia, bi amri dinihim, pada urusan agama mereka. Qultu, berkata, fil wudu, dalam masalah wudu, wassalat, dan salat, wassaum, puasa, wal hajj, talak, ya, talak, perceraian, wa nahwi hadza. Qala, nah, ini ilmu fikih semua, ya. Qala Ishaq bin Mansur, berkata Ishaq bin Mansur, wa qala Ishaq bin Ruwahai, ya, huwa kama qala Ahmad, ya, dia seperti mana berkata Imam Ahmad, wa rawa Ibnu Abdul Bar, dan telah meriwayatkan Ibnu Abdul Bar, ya, bisa nadin sahihin, dengan sanad yang sahih,
Ani Zuhri dari Zuhri qala ma ubidallahu bimislil fikhi. Ya, tidaklah diibadahi Allah itu ya bimislil fikhi, ya. Atau tidak boleh diibadahi Allah itu ya, kecuali dengan sesuatu yang bersumber dari fikih atau dari pemahaman. Warawa Ibnu Abdul Bar dan telah meriwayatkan Ibnu Abdul Bar, ya, di sanad yang sahihin dengan sanad yang sahih itu ya an Ibnu Wahbin dari Ibnu Wahab qala kuntu inda Malik bin Anas, aku bersama dengan Malik bin Anas fajaat salatu zuhri, maka datang waktu salat zuhur awil asr atau asar, wa ana aqra'u alaihi, dan aku membaca atasnya, wa anzuru fil ilmi, dan aku melihat dalam ilmu, baina yadayhi, ya. Aku melihat keilmuan, ya, yang ada di hadapannya. Fajama'tu kutubi, maka aku pun mengumpulkan kitab-kitabku, ya, wa kumtu, maka aku pun berdiri, ya, li arka'a, untuk ruku, ya, maksudnya untuk menghormatinya, ya. Seperti itu. Faqala li Malikun, nah, maka berkata Malik kepadaku, mahal apa ini, untuk aku mau ila salat, ya, aku berdiri untuk melaksanakan salat, ya. Faqala, maka berkata, inna hadza la ajabun, ya, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Maladzi kumta ilaihi, ya, apa yang menjadikan engkau berdiri, ya, kepadanya, bi afdala min alladzi kuntu fihi, ya, bi afdala, dengan yang lebih baik, minal ladzi, dari yang kuntu, dahulu aku, fihi, kepadanya, idza sahhatin niyatu fihi, ya, apabila benar niat, niatnya, gitu. Jadi dalam hal ini niat dalam menuntut ilmu itu harus benar, gitu. Warabnu Abdul Bar, dan telah meriwayatkan Ibnu Abdul Bar bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, an Sufyan as-Sauri, dari Sufyan as-Sauri qala mamin amalin afdalu min talabil ilmi, ya, tidak ada amal yang lebih mulia atau lebih afdal dibandingkan dengan talabul ilmi, idza sahhatin niyah, apabila benar niatnya. Kemudian tanwi an tata'allamal ilma li tuballighahu liman yajhaluhu. Nah, jadi engkau berniat untuk mencari ilmu tuh karena apa? Yaitu untuk menyampaikannya, ya, bagi orang yang tidak mengetahuinya. Faqad rawa al-Bukhari, dan sungguh telah meriwayatkan al-Bukhari an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Wa haditsu an Bani Israil, dan ceritakanlah tentang Bani Israil. Wala haraj, tidak mengapa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta, ya, atas namaku muta'ammidan, secara sengaja, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Kemudian yang selanjutnya adalah tanwi antata alamal ilma, engkau berniat mencari ilmu, litadullan nas atau litudillan nas, agar engkau menunjukkan manusia, litadullan nas, agar engkau menunjukkan manusia alal khair, atas kebaikan. Ya, pata khudu misla ajrihim, maka engkau akan mengambil seperti pahala mereka, gitu. Tapi Sahih Muslim, dan di dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, berkata, man da'a ila huda, siapa yang menyeru kepada petunjuk, kana lahu minal ajar, adalah dia akan mendapatkan pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya. Layan kusuzalika, tidak berkurang hal tersebut, min ujurihim, dari pahalanya itu, syai'an, sedikit pun. Wa man da'a ila dolalatin, dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, adalah dia mendapatkan dosa, mislu asamin man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikutinya, layan kusuzalika min asamihim, ya, tidak berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Nah, itu, ya. Kemudian yang 12 adalah tanwi anta ta'alamal ilma, engkau berniat mencari ilmu, ya, li tastagfiru laka, ya, agar engkau agar
memohon ampun kepadamu al makhlukat ya, makhluk-makhluk hatal malaikah, bahkan malaikat. Rawat Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, wa hasanahu an Abi Umamah, dan telah menghasankannya dari Abi Umamah Al-Bahili qala zukira li Rasulullah sallallahu, telah disebutkan ya pada Rasulullah, rojulani, dua orang lelaki, ahaduhuma abidun, ya seorang di antara mereka abidun, orang yang orang hamba sahaya, wal akharu alimun, dan satu lagi adalah orang yang berilmu. Faqala Rasulullah, maka kemudian Rasulullah SAW berkata, fadlul alimi alal abid, ya keistimewaan seorang yang berilmu atas hamba sahaya, kapadli ala adnakum, ya seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Semakala Rasulullah, kemudian berkata Rasulullah, Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, wa ahlas samawat, dan ahli langit, wal ard, dan bumi, hatta namlah, bahkan semut ya, di juhriha ya, di dalam sarangnya, wahatal huta ya, dan bahkan ikan paus ya, la yusalluna, pasti mereka akan ya, bersalawat ya. Artinya mendoakan ya, mendoakan ala muallimin nasi al khairu, atas orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Alhamdulillah. Qala Abu Isa At-Tirmizi, berkata Abu Isa At-Tirmizi, sami'tu Aba Ammarin Al-Husain bin Quraisin Al-Khuzai yaqulu, sami'tu Al-Fudail bin Iyad yaqul, alimun, orang yang berilmu, amilun, beramal, mu'allimun, dia mengajarkan, yud'a kabiran, ya maka dipanggil ya, kabiran di malakutis samawat. Masya Allah ya, dia akan didoakan ya, didoakan secara agung ya di malakutis samawat ya, di antara malaikat-malaikat yang ada di langit. Kita sampai sini aja ya untuk hari ini. Nah, baru nanti pertemuan selanjutnya kita bahas adabut talibil ilmi ya. Jadi sampai dengan poin ini dulu untuk hari ini. Sampai 2.30 lah. Kemudian tanwi, yang engkau berniat anta ta'alamal ilma, menuntut ilmu, likai takuna sababan fi hidayati ba'dinas, agar engkau menjadi sebab ya memberikan hidayah kepada sebagian manusia. Papi sahihaini, maka di dalam sahihain an Sahil bin Sa'id radhiyallahu anhu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, yauma Khaybar, pada hari Khaybar, la'utiyanna arayata rajulan, aku pasti akan memberikan arayah ya, bendera hitam, kepada seorang laki-laki, yaftahullahu ala yadayhi, Allah membukakan ya ala yadayhi ya, atas kedua tangannya, waqamu ya, maka kemudian mereka berdiri, yarjuna lidzalika ya, mereka mengharapkan itu gitu ya, ayyuhum yu'ta, nah siapa saja yang mereka diberikan ya, Pak Godau, maka akan bersegera ya, itu wakuluhum yarjuna an yu'ta, nah, dan mereka semuanya sangat ingin diberi royah tersebut gitu ya. Faqala aina Ali, ya, di mana Ali, di mana Ali, Fakila yashtaki ainahi, dia itu mengeluh karena kedua matanya. Pak Amaro, Pak Amaro padu ialahu ya, Pak Amaro, maka kemudian Rasulullah SAW memerintah, padu ialahu, maka Ali pun diseru gitu ya. Pak Basako fi ini, maka Rasulullah meludah pada kedua matanya. Pak Baro'a, maka kemudian ya menjadi sembuh ya. Hal itu hatta ka'annahu lam yakun bihi syai'un. Nah, sehingga ya seakan-akan tidak terjadi apapun pada kedua matanya itu. Faqala ya, nuqatiluhum hatta yakunu mislana. Ya, kita memerangi mereka ya, hatta yakunu, sehingga keadaan mereka mislana, seperti kita ya. Maksudnya mereka itu akan kalah ya. Ala rislika ya, hatta tanzila ya bisa hatihim. Nah, jadi Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada mereka untuk mengutus ya ala rislika, atas putusanmu ya, jadi atas perintahmu.
Ya, jadi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memimpin ya pasukan perang tersebut gitu ya, hatta tanzila bisahatihim ya, sehingga menjadi jatuh ya mereka dalam medan peperangan itu gitu. Suma ud'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum, dan kabarkanlah kepada mereka bima yajibu alaihim, terkait dengan apa yang wajib atas mereka. Fa wallahi, maka demi Allah, li an yuhda bika rajulun, nah, seseorang mendapatkan hidayah disebabkan karena dirimu ya, khairun, itu lebih baik ya, laka bagimu, min humrin naami ya, dibandingkan dengan kenikmatan ya yang ada, sebaik-baiknya kenikmatan yang ada di dunia ini. Nah, itulah ya yang dinamakan dengan eh, fadilah daripada orang yang eh, menyebarkan ilmu ya. Jadi itu adalah merupakan sebaik-baiknya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunjukkan manusia kepada kebaikan. Baik, sampai sini dulu ya. Insya Allah besok mungkin kita akan, oh bukan bukan besok, minggu depan, hari Selasa ya, mudah-mudahan kita akan membahas yaitu adabu talibil ilmi. Jadi Anda cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.